Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Ibu harap semuanya sehat semua ya. Jaga kesehatan, karena sekarang banyak penyakit, jadi kalian harus menjaga kesehatan. Nah, agar kalian semangat, kita ice breaking dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian di rumah jawabnya pagi, 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 semangat, gitu ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi, 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 semangat. Nah, pembelajaran kita Nana pada hari ini yaitu tentang kegiatan manusia yang merubah permukaan bumi. Nah, ini masih dalam bab sumber daya alam dan kegiatan manusia ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang kegiatan manusia yang merubah permukaan bumi, kalian masih ingat tidak pembahasan tentang sumber daya alam? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan bermanfaat bagi manusia. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya apa? Batu bara, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, besi, aluminium, timah, tembaga, emas, dan juga nikel. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu harap kalian paham ya. Nah, kita lanjutkan tentang kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. Permukaan bumi adalah tempat hidup manusia. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan manusia makin meningkat. Akan tetapi segala sesuatu yang disediakan alam tidak selalu dapat dimanfaatkan dengan mudah. Manusia harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, untuk dapat mengolah sumber daya alam, kadang-kadang menuntut adanya perubahan lingkungan, seperti mengubah permukaan tanah untuk jalan, perkotaan, pertanian, dan juga pembangunan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jalan. Bagaimana manusia merubah permukaan bumi dengan pembuatan jalan, yaitu pembangunan yang makin pesat mengakibatkan kebutuhan jalan makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi tersebut, sering dilakukan kegiatan yang menuntut adanya perubahan fungsi. Perubahan tersebut antara lain yaitu mengubah lahan pertanian, membuka hutan, dan juga membongkar bangunan untuk dijadikan jalan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan manusia yang kedua, yaitu perkotaan. Jumlah penduduk di negara kita selalu bertambah atau selalu meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan makin meningkatnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan perkantoran yang sangat tinggi, orang kota terpaksa mengubah lahan pertanian dan lahan kosong menjadi daerah pemukiman. Untuk menyiasati makin sempitnya lahan, dibuat dengan rumah susun. Nah, saat ini pemerintah membuat program Rusunawa. Apa itu Rusunawa? Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa. Nah, Nana, sekarang yang ketiga yaitu tentang pertanian. Nah, kebutuhan akan pangan dari hari ke hari itu semakin meningkat. Jadi, manusia melakukan budidaya tanaman
seperti membuat ladang, membuat sawah, membuat kebun untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, usaha meningkatkan hasil produksi pertanian diperlukan usaha dari manusia. Usaha tersebut antara lain panca usaha tani, membuat sengkedan pada tanah pertanian yang miring. Nah, sengkedan itu dibuat agar humus tidak mudah terbawa air. Pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. Pengubahan itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dahulu, pengolahan lahan pertanian menggunakan bajak bertenaga hewan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, sekarang para petani lebih memilih untuk menggunakan traktor karena lebih menghemat tenaga dan juga waktu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang bahan bangunan. Pembangunan yang pesat mengakibatkan kebutuhan jalan dan tempat tinggal makin meningkat. Tentu saja, untuk memenuhi semua itu diperlukan bahan bangunan. Untuk memperoleh bahan bangunan terkadang mengakibatkan perubahan bentuk permukaan bumi. Penambangan kapur dapat mengubah gunung kapur menjadi dataran. Penambangan pasir dan batu dapat menyebabkan tanah longsor. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kegiatan manusia yang bisa mengubah permukaan bumi. Nah, anak-anak, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan juga ada yang tidak bisa diperbarui. Dan kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi itu contohnya ada pertanian, jalan, perkantoran, dan bahan bangunan. Nah, kita sebagai manusia harus memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. Karena apabila tidak dimanfaatkan itu nanti akan habis dan kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Jadi kita harus melestarikan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih tugas, yaitu tugasnya merangkum pembelajaran kita hari ini dan juga Ibu memberikan 10 soal, yaitu 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Jadi kalian harus mengerjakannya di rumah. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia. Semoga kalian paham. Ibu berpesan kalian harus rajin belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang paling penting, kalian harus menjaga kesehatan. Karena sekarang banyak penyakit, jadi kalian harus menjaga kesehatan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.